melakukan bagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SHK ini pasal berapa? Pasal 1 KUHP, ya, terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, dan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu perobohan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perkara perannya Ini seperti apa? melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SHK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Dan yang tadi bahwa ini berdasarkan Scientific Crime Investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain. Dugaan keterlibatan ormas gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas? Kalau kami perbuatan pidana itu terlekat pada seorang individu, ya. Seorang individu siapa barang siapa. Jadi barang di Papua itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan apakah peran yang terakhir juga apa? diusut terkait pembobolan Peran yang terakhir itu bangunan? apa? Maksudnya Yang tersangka yang belum diangkat. MY. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan lain apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? Telah menetapkan 2 tersangka kasus kekerasan terhadap orang atau barang yang melibatkan nenek 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Rumah Elina yang beralamat di Dukuh Kuwukan No. 27 RT 005 RW 006 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya diduga dibongkar paksa pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut merupakan rombongan dari Samuel Ardi Kristanto Sak dan Muhammad Yasin Mae. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan rumah Elina sejak 2014. Kini Samuel dan Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Diketahui, Polda Jatim telah mengamankan Samuel yang diduga menjadi dalang di balik perobohan rumah nenek Elina. Samuel ditangkap Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Ia terlihat tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dengan tangan terborgol kabel tis. Terlihat Samuel mengenakan kaos hijau tua. Ia hanya tertunduk dan bungkam saat dicecar awak media terkait aksi nekatnya merobohkan tanpa jalur pengadilan. Kini Samuel sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Sementara itu, tersangka Yasin masih dalam pengejaran Polda Jatim. Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pelanggaran tindak pidana terhadap Elina bersama 3 orang lainnya. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut Samuel dan Yasin diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal 170 KUHP, maka Polda Jatim akan melakukan penahanan. Sebelumnya, dalam video yang beredar, Yasin menggunakan seragam merah bertulisan Ormas Madura Asli Madas mengangkat nenek Elina untuk dipaksa keluar rumah. Setelah video pengusiran paksa nenek Elina viral, Ketua Umum DPP Madas Sedarah, Moh Taufik membantah sekelompok orang yang terlibat dalam pengusiran dan perobohan nenek Elina merupakan anggota mereka. Akan tetapi, Taufik mengakui, M. Yasin merupakan anggotanya dan baru bergabung menjadi pada Oktober tahun 2025. Ia menegaskan bahwa Yasin, salah seorang anggota telah dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sejak tanggal 24 Desember tahun 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.